Hola Movie Gangs, kembali bersama Mimin di channel No Talent Perjalanan Film. Rangkuman kali ini kita akan dibawa pada eksotisme Australia di masa Perang Dunia yang kedua, mengisahkan seorang bangsawan Inggris yang datang ke pedalaman Australia Utara untuk menjual ternak dan membawa pulang suaminya. Namun sesampai di sana suaminya ditemukan telah tewas. Ia harus mengurus peternakan yang hampir bangkrut itu sendirian. Banyak hal licik yang ditemui di peternakannya. Bahkan dia jatuh cinta dengan salah satu pekerja suaminya. Karena Mimin gak suka basa-basi, langsung simak aja yuk, cus! Film dibuka dengan cerita dari bocah suku aborigin bernama Naulah. Dia sedang berburu ikan ketika melihat lelaki berkulit putih sedang menggembala di peternakan milik Tuan Carney di seberang sungai. Kakeknya King George, seorang tetua aborigin, memegangi tombak Naulah dan menyuruhnya untuk menyelam bersembunyi. Lalu tiba-tiba mayat dengan luka di dada terjatuh ke air dan melintasinya. Naulah menunggang kuda ke rumahnya di peternakan bernama Faraway Downs. Setibanya di rumah, dia melihat sebuah mobil sedang melaju ke tempat itu. Dia berpikir bahwa itu adalah para polisi yang sedang mencarinya untuk dibawa ke Mission Island, tempat di mana para suku asli di Australia dilatih untuk menjadi pelayan kulit putih. Lalu Naulah lekas berlari bersembunyi di dalam tangki air. Dia mengintip dari lubang dan ternyata yang datang adalah Lady Sarah dari Inggris, wanita teraneh yang pernah ia temui. Cerita berawal di suatu tempat yang sangat jauh bernama Inggris. Lady Sarah Ashley ingin menemui suaminya di Faraway Downs karena dia tidak menyukai tawaran bos Carney yang mau membeli peternakan dengan harga yang sangat murah. Sarah berpikir suaminya terlalu sibuk mengurusi perempuan daripada ternak mereka. Lalu dia memutuskan untuk ke Australia untuk menjual peternakan dan membawa suaminya pulang ke Inggris. Dalam surat, suaminya menuliskan bahwa dia sangat sibuk sehingga tidak dapat menjemput Sarah, tapi dia mengirimkan orang kepercayaannya yang bernama Drover. Di tempat lain, Drover sedang mabuk-mabukan di bar. Dia dikatai orang-orang di sana bahwa dia tidak layak di bar itu karena bekerja sama dengan pribumi. Teman pribuminya bernama Magari di depan pintu menyuruh Drover segera pergi karena pesawat Lady Sarah sudah tiba. Tapi Drover menolak dan malah berkelahi di dalam bar. Tuan Carney memiliki sebagian besar peternakan di Australia Utara. Namun Sarah dan suaminya membuatnya sedikit khawatir jika mereka menjadi saingan penyuplai daging kepada militer. Itulah mengapa Carney mau membeli Faraway Downs. Lelaki bernama Fletcher mengatakan agar dia tidak perlu khawatir, karena Fletcher sudah mempersiapkan sesuatu untuk membuat Sarah tidak betah di sana dan kembali ke Inggris. Kembali pada Sarah, dia masuk ke dalam bar untuk mencari Drover. Tanpa dia sadari bahwa Drover sedang berkelahi dengan beberapa pria di belakangnya. Ketika dia keluar, dia sangat terkejut melihat kopernya terbang terlempar sehingga isi koper berserakan. Drover berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan bergegas memungut dalamannya Sarah. Drover mengantarkan Sarah ke Faraway Downs menggunakan truk baknya yang terisi banyak barang. Sarah terlihat tidak nyaman karena kondisi truk itu menjijikkan. Magari dan sepupunya pun ikut bersama mereka. Sarah sedang terpesona melihat kanguru yang sedang berlari dengan lincah dan indah. Namun seketika itu sepupu Margari menembak kanguru itu dan mengangkutnya ke atas truk. Sarah termangu saat melihat darah kanguru di kaca mobil. Scene berganti pada seorang wanita sedang mengendarai truk yang ditarik oleh beberapa unta. Wanita itu mendorong keluar seorang pemabuk bernama Flynn dari atas truknya. Lalu Flynn ikut bersama Drover. Drover mengatakan bahwa Flynn adalah akuntannya. Lalu datang seorang perempuan pribumi aborigin berlari menyapa Drover. Dia bertanya apakah Drover mau mampir sebentar, tapi Drover menjawab dia akan menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu. Sarah dan Drover bercerita beberapa hal dan berakhir dengan beradu argumen. Sarah berpikir jika Drover mengeksploitasi wanita Australia dan menjadikannya salah satu korban. Drover mengelak dan menjelaskan bahwa dia tidak akan mendekati Sarah meskipun di Australia hanya tinggal satu wanita saja. Akhirnya mereka sampai di Faraway Downs. Drover menyuruh Sarah tidak keluar dari truk tapi dia tidak mengabaikan perkataannya. Lalu dia berjalan masuk menuju rumahnya meskipun Drover menahannya. Dia melihat wanita menangis. Saat sampai di kamar, dia melihat mayat suaminya terbaring di meja di sebelah Fletcher. Fletcher memberikan kata perpisahan di pemakaman suaminya Sarah.
Fletcher berkata bahwa keluarganya sudah mengabdi di peternakan Faroweddon selama 3 generasi. Fletcher tahu bagaimana sulitnya peternakan, tetapi suami Sarah tidak pernah menyerah. Dia juga mengatakan bahwa King George lah yang membunuh suaminya. Malam itu Naulah bernyanyi untuk Lady Sarah. Sarah yang tak bisa tidur pun keluar untuk mendatangi suara nyanyian itu, tapi dia tidak menemukan apa-apa lalu kembali masuk. Dia sangat terkejut melihat Naulah sudah berada di dalam rumah. Naulah memperkenalkan diri, mengatakan bahwa suami Sarah adalah orang yang baik, sehingga dia mau mengajaknya ke Billabong untuk menunjukkan sapi-sapi yang besar. Sarah bertanya apakah itu tempat di mana suaminya terbunuh. Keesokan paginya, Naulah mengingatkan Sarah tentang Billabong, tapi Fletcher menyela. Naulah menunjukkan arah Billabong dari belakang Fletcher. Sarah menanyakan Billabong padanya. Dia menjawab bahwa sapi-sapi mereka tidak pernah menyeberang ke Billabong karena di sana adalah peternakan milik bos Carney. Sarah berkata Naulah yang menunjukkan arah ke Billabong. Lalu Fletcher berbisik pada Naulah kalau dia akan memukul ibunya jika Naulah berbicara. Ibu Naulah keluar dan ketakutan. Dia berkata bahwa Naulah telah keliru mengira sapi Carney adalah sapi mereka. Ketika Lady Sarah hendak pergi, Naulah pergi ke atas kincir angin dan berteriak bahwa Fletcher pembohong. Naulah membuat kincir angin kembali bekerja dengan normal, karena selama ini Fletcher mengatakan jika kincir angin di sana sudah rusak beberapa tahun. Lalu Fletcher mengejar Naulah serta memukulinya. Ibu dan nenek Naulah datang untuk menyelamatkannya. Sarah menghentikan Fletcher dengan menampar lalu memecatnya. Fletcher mengancamnya akan pergi membawa semua bawahannya. Tidak ada yang akan mengurus ternak Sarah, tapi keputusan Sarah sudah bulat. Fletcher menyuruh Flynn untuk ikut bersamanya, tetapi Flynn memutuskan untuk tetap tinggal bersama Sarah. Sarah bertanya-tanya mengapa Fletcher menghentikan irigasinya. Dia ke kamar Flynn dan menanyakan kebenaran itu. Flynn menunjukkan buku besarnya lalu memberitahu informasi kebangkrutan peternakan mereka. Flynn juga menunjukkan buku tentang daftar beberapa sapi gemuk yang dicuri oleh Carney. Sarah juga akhirnya mengetahui jika Naulah adalah anak kandung Fletcher. Sarah ingin pergi ke pihak penanggung jawab, tapi Flynn berkata bahwa Carney lah yang bertanggung jawab di daerah sana. Jadi Flynn menyarankan mengikuti rencana suaminya untuk menjual sapi ke militer untuk menghentikan monopoli Carney, menggunakan laba untuk memperbaiki keuangan Faroweddon, lalu pulang ke London dengan tenang. Drover tiba di sana dengan kuda liarnya. Sarah memberitahukan bahwa dia telah memecat Fletcher beserta seluruh bawahannya. Drover berkata bahwa Fletcher lah yang bekerja sama dengan Carney untuk mencuri ribuan sapi gemuk miliknya. Sarah membuat kesepakatan dengan Drover. Jika Drover mau membantunya, dia akan memberikan Capricornia, kuda terbaik milik mendiang suaminya. Awalnya mereka sangat prihatin karena mereka membutuhkan 7 pekerja untuk merawat peternakan, dan mereka hanya memiliki 3 orang, Drover, Magari, dan sepupunya. Pada akhirnya Sarah, Naulah, ibu dan nenek Naulah ikut bergabung untuk membantu di peternakan. Saat mereka akan pergi, polisi datang. Naulah dan ibunya bergegas bersembunyi di tangki air. Polisi mengatakan simpatinya dengan Sarah. Dia mengatakan bahwa mereka akan bekerja keras untuk menemukan pembunuh suaminya, yang mana saat itu mereka berasumsi bahwa King George lah yang membunuh. Orang yang bersama polisi itu menyalakan keran air untuk mendinginkan diri. Airnya pun akhirnya naik mengisi tangki. Naulah mencoba untuk meminta tolong, tapi ibunya mencegah karena dia tidak ingin kehilangan anaknya. Fletcher mengatakan ada anak aborigin di tanah Sarah. Lalu Sarah menjawab bahwa dia akan mencari anak itu. Saat polisi pergi, Sarah bergegas memberitahu Drover kalau Naulah dan ibunya berada di tangki air. Drover buru-buru naik, tetapi sayangnya ibu Naulah ditemukan sudah tewas. Sarah mencoba menghibur Naulah dengan menceritakan tentang kisah Wizard of Oz, dan dia pun bernyanyi Somewhere Over the Rainbow, walaupun dia sendiri tidak pandai bernyanyi. Naulah menyukai lagu itu. Akhirnya Naulah kembali berani dan membantu Sarah mengawal sapi-sapinya esok hari. Semua anggota Faroweddon berkumpul untuk membawa sapi-sapi mereka ke Darwin. Pada scene selanjutnya, Carney sedang membujuk kapten militer menandatangani kontrak sebagai penyuplai daging secepatnya. Carney menerima kabar bahwa sapi-sapi Sarah telah menyeberang sungai untuk dijualnya ke militer. Dia juga berpikir bahwa ada seseorang yang membantu Sarah. Maka dari itu, Carney harus bertindak secepatnya sebelum Sarah tiba di sana. Di tempat lain, Sarah mendengar nyanyian.
Drover mengatakan bahwa Margari dan sepupunya bernyanyi untuk menenangkan sapi-sapi. Jadi Sarah juga harus belajar bernyanyi sebelum shift jaganya nanti. Drover memberitahu jadwal mereka berjaga. Namun Sarah menentang ide tentang Noula yang ikut menjaga. Lalu Drover memberitahunya ketika dia seusia Noula, dia sudah mengurus ternak-ternaknya dan mengingatkan Sarah tentang peraturan yang harus ditaati oleh semua orang. Noula mengatakan rahasia pada Flynn bahwa suami Sarah dibunuh menggunakan tombak berujung kaca. Tiba-tiba Fletcher dan timnya datang menuangkan bensin di semak-semak dan menyulut api di sekitar sana. Akhirnya ternak-ternak itu menjadi gaduh berlarian kemana-mana. Mereka terbangun dan berkuda mengitari sekeliling ternak agar tidak berlari ke jurang. Saat itu posisi Flynn dan Noula adalah yang terdekat di depan, jadi mereka mencoba menghentikan ternak-ternak. Tapi kaki kuda Flynn patah sehingga Flynn terjatuh terlempar ke tanah. Noula berhenti untuk membantu Flynn, tetapi sapi-sapi itu telah menginjak-injak Flynn. Noula bergegas ke ujung jurang yang tak jauh dari sana, di mana para sapi sedang menuju ke arahnya. Di ujung jurang, dia fokus melihat ke arah sapi dan mulai bernyanyi bersama King George. Secara ajaib, sapi-sapi itu berhenti dan tenang. Noula mulai tak sadarkan diri di ujung jurang, namun Sarah segera berlari untuk menangkapnya. Sementara Drover mendatangi Flynn yang terluka parah. Sebelum meninggal, Flynn memberikan harmonika kesayangannya pada Drover dan mengaku bahwa Noula memberitahu rahasia di balik kematian suami Sarah. Setelah itu pun dia menutup mata. Drover memberitahukan tentang perkataan Flynn sebelum meninggal, tentang suami Sarah yang terbunuh karena tombak kaca. Dan Drover berasumsi bahwa Fletcher telah menuduh King George, tapi dia belum bisa membuktikannya. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Darwin. Malamnya mereka mengambil room milik Flynn dan memberikan toast untuk Flynn. Mereka bernyanyi dan bermain gitar. Sarah mengajak Drover menari di bawah pohon. Mereka saling menatap dan ketika mereka hendak berciuman, Noula menyela mereka dari atas pohon. Drover bercerita bahwa dia pernah menikah tetapi istrinya meninggal karena TBC. Waktu itu di rumah sakit, istrinya ditolak pengobatan karena kulitnya berwarna hitam. Sarah juga bercerita bahwa dia seorang mandul, tidak bisa memiliki anak. Mereka membangun hubungan romantis saat itu. Hari berikutnya mereka menyeberangi suatu tempat yang sangat kering. Mereka melihat kolam kecil yang airnya sudah diracuni. Margari berkata bahwa tempat terdekat yang ada airnya berjarak 3 hari dari sana dan harus melintasi kuraman yang sangat berbahaya. Noula berkata bahwa King George di sana untuk membantu mereka. King George membawa mereka ke tempat di mana 5 air sungai berhulu, dan itu merupakan perjalanan yang sangat sulit. Kembali di kota Darwin, seorang perempuan sedang menata rambutnya di salon sedang membaca koran. Diberitakan bahwa Sarah dan timnya meninggal di kuraman. Carney menekan pimpinan militer untuk segera menandatangani kontrak karena mereka tidak memiliki pesaing untuk ditunggunya. Tiba-tiba tempat itu mulai bergemuruh ketika semua sapi-sapi Fairweather datang di jalanan. Sarah memperkenalkan dirinya dan menawarkan potongan harga untuk militer. Tetapi sayangnya Carney mengatakan bahwa Sarah terlambat datang. Kepala militer sudah menandatangani kontrak Carney. Pimpinan tentara akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan bahwa kontrak belum valid sampai semua sapi naik ke kapal. Carney bergegas menyuruh Fletcher untuk membawa ternak-ternaknya ke kapal sesegera mungkin. Drover dan timnya juga bergegas menggiring ternak ke kapal sebelum sapi Carney masuk. Dan beruntungnya Drover berhasil. Malam itu mereka berdua merayakan keberhasilan di bar. Berita keberhasilan mereka menyebar luas di seluruh kota. Sarah dan Drover disambut hangat di bar. Pagi ketika Drover sedang mengurus kudanya, Sarah mengatakan jika dia mau melanjutkan rencana suaminya yang tertunda untuk mengembalikan kejayaan Fairweather dan ingin agar Drover mengurusnya. Tapi Drover nampak tak menyetujui ide Sarah karena dia merasa selama ini hidupnya tidak bisa diatur siapapun. Sarah juga mengatakan bahwa dia mendanai pesta pemerintahan di ballroom nanti malam. Dia ingin Drover datang. Tetapi Drover merasa tidak pantas berada di tengah-tengah para bangsawan. Dia merasa hanya orang buangan bersama orang-orang pribumi lainnya. Di sebuah ballroom, seorang dokter menemui Sarah dan mengatakan dia ingin mengadopsi Noula, tapi dia menolaknya. Karena Sarah baru pertama kali di sana, dansa pertama Sarah dilelang dan Carney yang memenangkannya. Di tengah dansa, dia membujuk Sarah untuk menjual Fairweather kepadanya.
Dia berjanji akan merawat semua orang yang ada di sana termasuk Nolah. Ketika Sarah mau menyetujuinya, dia melihat Drover berdandan rapi di depan pintu. Sarah terlihat senang dan dengan berani mengatakan pada Carney jika Faraway Dawn tidak lagi dijual. Kedua merpati itu saling mendekat dan berdansa disaksikan para bangsawan yang terheran-heran. Pada akhirnya mereka keluar dari tempat itu untuk menikmati pemandangan di luar. Mereka menyadari perasaan cinta masing-masing. Di tengah hujan mereka akhirnya berciuman dengan hangat. Kebahagiaan itu dibawa mereka sampai ke hotel. Hati mereka berdegup kencang sampai pada mereka menanggalkan busana satu persatu dan akhirnya mereka pun berangkat berpetualangan ke puncak. Kehidupan Faraway Dawn telah kembali berbahagia. Tanah yang subur, rumput yang hijau, dan air sungai yang mengalir dengan jernih. Pada esok harinya, Drover akan mengurus peternakan sementara Sarah selalu menunggunya di rumah. Nolah hadir seperti anak mereka sendiri. Kehidupan mereka begitu sempurna sampai suatu hari Fletcher mendatanginya mengatakan bahwa Carney tewas karena serangan buaya. Tetapi kenyataannya adalah Fletcher yang mendorong Carney terjatuh di kolam di mana banyak buaya yang kelaparan di sana. Fletcher sekarang menikah dengan anak Carney sehingga dia mewarisi seluruh peternakan. Dia membujuk Sarah untuk menjual tanahnya dan berjanji padanya untuk membantu mengadopsi Nolah. Sarah menolak dan mengancam akan membongkar rahasia bahwa Nolah adalah anak Fletcher kepada istrinya. Tapi Fletcher mengancamnya balik dengan sebuah tombak kaca sama seperti tombak yang membunuh suaminya. Sarah dan Drover berargumen tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Nolah. Sarah terlihat sangat ingin Nolah tetap tinggal bersama mereka. Dia menyayangi Nolah seperti anaknya sendiri. Tapi Drover mengatakan agar Nolah sendiri yang menentukan jalannya. Esok harinya King George mengunjungi Nolah dan berkata sudah saatnya pergi. Tapi Sarah menghentikannya. Suatu pagi Sarah panik karena tidak menemukan Nolah di mana-mana. Dia bersiap-siap untuk mencari tetapi Drover mengatakan bahwa Nolah sedang dalam perjalanannya bersama King George. Keduanya beradu argumen lagi dan akhirnya mereka pun berpisah. Di scenes lain, Nolah ternyata ditangkap polisi sedangkan King George dibawa ke penjara. Esoknya Sarah pergi ke kota setelah mendengar kabar Nolah tertangkap. Dia akan dibawa ke Mission Island. Saat Sarah tiba di pelabuhan, Nolah akan berangkat ke Mission Island. Sarah berusaha mengeluarkannya tetapi gagal. Saat itu warga kota sedang dievakuasi karena tentara Jepang akan menyerang kota Darwin. Warga di atas kapal mencaci Sarah karena dia memeluk anak aborigin itu. Istri Fletcher membela Sarah. Dia berkata bahwa merekalah yang tidak punya perasaan. Istri Fletcher meminta suaminya untuk membantu Sarah. Sarah yang putus asa hanya bisa berjanji pada Nolah jika dia akan mencarinya. Saat itu Fletcher mendatanginya dan mengatakan ingin membantu. Dia menawari pekerjaan di markas militer bersama dengan istrinya Kath. Fletcher mengatakan bahwa dia bisa membantu Sarah menjemput Nolah. Saat itu tentara Jepang sudah siap menyerang. Fletcher mengatur agar Sarah bisa ke Mission Island menjemput Nolah. Sebenarnya maksud Fletcher adalah untuk membunuh Sarah di Mission Island, karena Jepang akan menyerang Mission Island terlebih dahulu. Drover yang sedang bekerja melihat gerombolan pasukan militer dan mengkhawatirkan kekasihnya. Lalu akhirnya ia menyusul Sarah ke kota. Saat Drover tiba, keponakan Margaery sudah berada di sana mengatakan bahwa Sarah berada di markas radio di rumah lama Carney. Sampai di sana tempat itu sudah terbakar. Saat Drover sadar bahwa Sarah adalah bagian dari hidupnya sekarang, kini Sarah sudah tiada. Di tempat lain, Sarah sebenarnya masih hidup sedang bersama kapten tentara di barak. Kapten itu memeriksa mayat-mayat di sana, dan dia menemukan Cat Fletcher telah meninggal. Sarah yang terguncang meminta bantuan kapten untuk ke Mission Island, tapi kapten mengatakan jika separuh pasukan Jepang telah menduduki pulau itu, sehingga mustahil bisa selamat dari sana. Setelah Drover mengetahui Nolah ada di Mission Island, ia segera menjemputnya bersama Margaery. Drover menemukan Nolah di antara anak aborigin lainnya. Tentara Jepang pun melihat lalu mereka semua berenang ke kapal. Margaery tertinggal dan akhirnya dia tewas tertembak oleh tentara Jepang. Mereka berlayar ke Darwin. King George akhirnya melihat Nolah di kapal bersama Drover. Dia mengatakan untuk bernyanyi dengan harmonika Flynn agar Sarah mendengarnya. Paginya seluruh tentara akan berangkat meninggalkan Darwin.
Dengan hati yang sedih, Sarah dipaksa naik truk pengungsi. Ketika tiba-tiba suara nyanyian harmonika Naulah samar-samar terdengar. Sarah berlari ke dok dan melihat Naulah di kapal, lalu mereka pun bertemu. Drover berdiri di sana. Dengan hati yang sangat lega, Drover memeluk Sarah dengan sangat erat. Kapten tentara akhirnya membawa anak-anak Amazon Island yang selamat ke truk pengungsi terakhir. Mereka pun akhirnya kembali ke Faroe Downs karena di sanalah tempat yang paling aman. Fletcher yang menyaksikan semua itu merasa tidak senang. Dia bersiap untuk menembak keluarga itu. Namun King Jot membunuhnya lebih dahulu dengan tombak sampai akhirnya Fletcher meninggal. Pada akhir scene, Sarah merelakan Naulah pergi bersama kakeknya untuk mengembara. Cerita pun berakhir. Banyak isu rasial dan diskriminasi diangkat dalam film ini. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye-bye.